Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Erika Fitriana, NIM T 2018-7002, Adinda Nurmala Firdausi, NIM T 2018-7007, Lailatul Maghfirah, NIM T 2018-7009. Di video kali ini, kelompok 1 akan membahas materi tentang subgrup atau subbagian. Saya akan menjelaskan tentang subgrup. Definisi subgrup yaitu suatu himpunan bagian H dari grup G disebut subgrup dari G, membentuk grup terhadap operasi pada G. Nah, definisi 2.3 di sini menunjukkan bahwa jika G operasi bintang adalah grup dan H subset dari G, maka H merupakan subgrup dari G, asalkan H operasi bintang grup. Dengan demikian, untuk A, B elemen atau anggota dari H, maka A operasi bintang B elemen dari H, yang khususnya A operasi bintang A elemen H untuk setiap A anggota H. Gambar 2.2 di atas menunjukkan ilustrasi dari subgrup di mana G operasi bintang adalah grup dan H operasi bintang juga merupakan grup. Subgrup di sini yaitu yang pertama, grup bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan standar merupakan subgrup dari grup bilangan real terhadap penjumlahan. Yang kedua yaitu himpunan yang beranggotakan 1 dan -1 terhadap operasi perkalian merupakan subgrup dari grup bilangan real tak nol. Barang grup merupakan subgrup dari dirinya sendiri. Yang keempat yaitu jika elemen identitas dari grup G, maka elemen identitas adalah subgrup dari G. Yaitu lemma 2.4. Misalkan G operasi bintang adalah grup dan H subgrup dari G. A. Jika F elemen identitas dalam H dan E elemen identitas dalam G, maka F sama dengan E. Yang kedua yaitu A elemen H, maka inverse dari A dalam H sama dengan inverse dari A dalam G. Kita buktikan, yaitu yang pertama A. Ambil A anggota H. Karena F elemen identitas dalam H, maka A operasi bintang F sama dengan F operasi bintang A sama dengan A. Karena H subset dari G, maka A anggota G. Tetapi A anggota G adalah elemen identitas dari G, sehingga berlaku A operasi bintang E sama dengan E operasi bintang A sama dengan A. Dari kedua persamaan di atas diperoleh hubungan A operasi bintang F sama dengan A operasi bintang E sama dengan A. Kalau A inverse anggota G adalah inverse dari A anggota G sehingga diperoleh A inverse operasi bintang A operasi bintang F sama dengan A inverse operasi bintang A operasi bintang E. E operasi bintang F sama dengan E operasi bintang E. Maka menjadi F sama dengan E. Jadi terbukti di sini bahwa F sama dengan E. Kemudian yang B yaitu ambil A anggota H. Misal E adalah elemen identitas dalam G. Karena H subset dari G, maka A anggota G. Andaikan inverse dari A anggota H adalah B anggota H dan C anggota G adalah inverse dari A anggota H, akan ditunjukkan bahwa B sama dengan C, yaitu A operasi bintang B sama dengan B operasi bintang A sama dengan E. Dan A operasi bintang C sama dengan C operasi bintang A sama dengan E. Dari kedua persamaan di atas diperoleh A operasi bintang B sama dengan A operasi bintang C, yaitu elemen identitas atau E. C operasi bintang A operasi bintang B sama dengan C operasi bintang A operasi bintang C. Kemudian menjadi E operasi bintang B sama dengan E operasi bintang C. Kemudian B sama dengan C. Jadi terbukti bahwa di sini B sama dengan C. Teorema subgrup. Teorema 2.5. Misal G operasi bintang grup dan H subset G, himpunan H subgrup dari G jika dan hanya jika yang pertama H himpunan tak kosong, yang kedua jika A elemen H dan B elemen H, maka A operasi bintang B elemen H. Yang ketiga, jika A elemen H, maka A inverse elemen H. Bukti yang pertama, asumsikan bahwa H subgrup, dengan demikian H operasi bintang grup, sehingga sesuai dengan definisi tentang grup,
maka H harus memuat sedikitnya satu buah elemen identitas. Oleh karena itu, H harus merupakan himpunan tak kosong. Hal ini menunjukkan bahwa bagian yang pertama terbukti. Yang kedua, bagian ini menunjukkan syarat ketertutupan dari H. Jelas, hal ini terpenuhi karena H operasi bintang grup. Yang ketiga, dalam syarat ketiga ini kita gunakan lemma 2.4 yang menunjukkan keberadaan inverse dari A elemen H, yaitu A inverse elemen G. Tetapi karena H grup, maka haruslah A inverse elemen H. Dengan demikian, telaah terbukti jika H subgrup. Dari teorema yaitu, buktikan bahwa H yang beranggotakan 0, 2, 4, 6, dan 8 merupakan subgrup dari modulo 10 dengan operasi penjumlahan. Penyelesaiannya yaitu dengan 3 bukti. Yang pertama yaitu himpunan H bukan merupakan himpunan kosong. Di sini jelas karena H beranggotakan 0, 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya yaitu tertutup. Nah, di sini saya akan menggunakan tabel Cayley. Pada tabel berikut dapat kita lihat bahwa setiap unsur H yang dioperasikan pada operasi penjumlahan, hasil operasinya berada di H pula, sehingga dapat dikatakan bahwa sifat tertutup pada operasi penjumlahan berlaku pada H. Yang ketiga yaitu masing-masing unsur harus mempunyai inverse. Berdasarkan tabel Cayley di atas, dapat kita lihat bahwa masing-masing unsur memang mempunyai inverse, yaitu inverse dari 0 adalah 0 itu sendiri. Dan inverse dari 2 adalah 8. Dan inverse dari 4 adalah 6. Begitu juga inverse dari 8 adalah 2. Dan inverse dari 6 adalah 4. Berdasarkan A, B, dan C, maka himpunan H merupakan subgrup dari modulo 10 dengan operasi penjumlahan. Definisi grup siklik. G adalah grup siklik jika dan hanya jika ada unsur A elemen G sehingga grup G dibangun oleh A untuk A elemen G disebut generator dari G. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, G dibangun oleh A yaitu untuk X elemen G sedemikian sehingga X sama dengan A pangkat N di mana N elemen bilangan bulat. Perlu diperhatikan bahwa hal ini berlaku untuk G grup dengan operasi perkalian. Yang kedua, G dibangun oleh A, yaitu untuk X elemen G sedemikian sehingga X sama dengan N dikali A untuk N elemen bilangan bulat. Perlu diperhatikan bahwa hal ini berlaku untuk G grup dengan operasi penjumlahan. Contohnya, 1. Misalkan G dengan anggota negatif 1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian. Apakah G merupakan grup siklik? Jawab, karena G merupakan operasi perkalian sehingga kita menggunakan G sama dengan A pangkat N, di mana N elemen bilangan bulat. Untuk mempermudah mencari nilai A pangkat N, kita buat tabel Cayley-nya, seperti yang telah ada pada gambar. Negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1. 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Karena elemen G adalah negatif 1 dan 1, akan ditunjukkan elemen manakah yang menjadi generator atau yang membangun grup sikliknya. Yang pertama kita tunjukkan yaitu negatif 1. Negatif 1 sama dengan negatif 1 pangkat N, di mana N elemen bilangan bulat. Kita ambil sembarang N bilangan bulat sehingga negatif 1 pangkat 0 sama dengan 1. Negatif 1 pangkat 1 sama dengan negatif 1. Negatif 1 pangkat 2 sama dengan negatif 1 dikali negatif 1 sesuai dengan tabel Cayley hasilnya 1. Negatif 1 pangkat 3 sesuai dengan tabel Cayley, negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1. 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Sehingga negatif 1 ini menghasilkan negatif 1 dan 1. Ketika dia dipangkatkan bilangan bulat akan menghasilkan negatif 1 dan 1. Elemen yang kedua yaitu 1 akan dipangkatkan dengan N
di mana N anggota bilangan bulat. 1 dipangkatkan 0 sama dengan 1. 1 pangkat 1 sama dengan 1. 1 pangkat 2 sesuai tabel Cayley, 1 kali 1 sama dengan 1. 1 pangkat 3 sesuai tabel Cayley, 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Untuk elemen 1 hanya membangun satu elemen saja, atau tidak membangun seluruh elemen, sehingga kita tulis 1 sama dengan 1. Karena terdapat negatif 1 sama dengan G, atau negatif 1 membangun seluruh elemen G, maka negatif 1 adalah generator grup sikliknya. Jadi, G adalah grup siklik. Contoh yang kedua, misalkan G beranggotakan 0, 1, 2, 3 adalah suatu grup terhadap operasi penjumlahan. Apakah G merupakan grup siklik? Jawab. Perhatikan bahwa G ini adalah operasi penjumlahan, sehingga kita gunakan G sama dengan N dikali A, di mana N elemen bilangan bulat. Untuk mempermudah menyelesaikan persoalan ini, kita menggunakan tabel Cayley, seperti yang ada pada gambar. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 0 ditambah 2 sama dengan 2. 0 ditambah 3 sama dengan 3. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 1 ditambah 3 sama dengan 0. 2 ditambah 0 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 2 ditambah 2 sama dengan 0. 2 ditambah 3 sama dengan 1. 3 ditambah 0 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 0. 3 ditambah 2 sama dengan 1. Dan 3 ditambah 3 sama dengan 2. Lalu kita akan menentukan elemen mana yang merupakan generator dari grup siklik. Coba elemen pertama yaitu 0. Bilangan yang dikali 0 hasilnya 0 juga, maka 0 sama dengan 0. Yang kedua yaitu 1. N dikali 1, di mana N elemen bilangan bulat. Kita ambil sembarang N bilangan bulat sehingga 0 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 sesuai tabel Cayley, hasilnya 2. 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sesuai tabel Cayley, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ketika elemen 1 menghasilkan 0, 1, 2, dan 3, kita lakukan hal yang sama dengan 2. 0 dikali 2 sama dengan 0. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 sesuai tabel Cayley, hasilnya 0. 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sesuai tabel Cayley. 2 ditambah 2 sama dengan 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Ketika elemen 2 ini menghasilkan 0 dan 2. Untuk yang ketiga yaitu 0 dikali 3 sama dengan 0. 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 3 tambah 3. Sesuai tabel Cayley hasilnya 2. 3 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3. Sesuai tabel Cayley 3 tambah 3 sama dengan 2. 2 tambah 3 sama dengan 1. Ketika elemen 3 ini menghasilkan 0, 1, 2, dan 3, bisa kita ambil kesimpulan yang merupakan generator atau elemen penghasil dari grup G tersebut yaitu 1 dan 3, karena 1 sama dengan G dan 3 sama dengan G. Jadi, G adalah grup siklik. Grup siklik. Teorema 4.1. Setiap grup siklik adalah grup abelian. Bukti misal G terhadap perkalian merupakan grup siklik dan A merupakan generator dari G, sehingga himpunan G yang beranggotakan A pangkat N, di mana N elemen bilangan bulat. Ambil X, Y elemen G, sehingga X sama dengan A pangkat M dan Y sama dengan A pangkat N. Untuk M, N elemen bilangan bulat. Akan ditunjukkan bahwa X kali Y sama dengan Y kali X, sehingga
X kali Y sama dengan A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N sama dengan A pangkat N tambah M sama dengan A pangkat N kali A pangkat M sama dengan Y kali X. Jadi, G terhadap perkalian merupakan grup siklik yang abelian atau komutatif. Untuk yang kedua, misalkan G terhadap penjumlahan merupakan grup siklik dan A merupakan generator dari G, sehingga G yang beranggotakan NA di mana N elemen bilangan bulat. Ambil X, Y elemen G sehingga X sama dengan NA dan Y sama dengan MA. Untuk M, N elemen bilangan bulat. Akan ditunjukkan bahwa X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Sehingga X tambah Y sama dengan NA ditambah MA sama dengan buka kurung N tambah M tutup kurung A sama dengan buka kurung M tambah N tutup kurung A sama dengan MA ditambah NA sama dengan Y ditambah X. Jadi, G terhadap penjumlahan merupakan grup siklik yang abelian atau komutatif. Dan sekian pembahasan dari kelompok 1 tentang subgrup atau subbagian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.